Cerita diawali dengan memperlihatkan 4 orang remaja tengah mengunjungi sebuah rumah terpencil di pinggiran desa, di mana mereka bertujuan untuk mencari seorang wanita bernama Hyunjo yang diketahui sedang bersembunyi di dalam rumah tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi di dalam rumah, salah satu dari mereka yang bernama Enjo merasa heran ketika listrik tidak berfungsi sama sekali, ditambah dengan kondisi rumah yang berantakan, seolah menandakan jika tidak ada satu orang pun yang tinggal di rumah ini. 찾으면 소리치고. Enjo yang sedang berada di lantai atas rumah dikejutkan dengan salah satu pintu kamar yang tiba-tiba terbuka. Ia yang menjadi penasaran langsung masuk ke sana untuk memeriksa. Namun setibanya di dalam, Enjo seketika mendapat suara misterius dari arah lemari, tetapi tidak menemukan apapun. Enjo kembali mendengar suara yang kali ini berasal dari salah satu temannya bernama Yongsuk yang sedang bermain ayunan di halaman rumah. Di sana ia sangat dibuat terkejut saat melihat bayangan sosok wanita yang melayang masuk ke dalam semak-semak, di mana bayangan tersebut kemudian menatap ke arah Enjo sampai membuatnya sangat ketakutan. Yang tiba-tiba masih kesal dengan apa yang dilakukan temannya yang bernama Monhe, Enjo mendengar teriakan sahabatnya yang lain yaitu Jinre yang sedang melakukan pencarian di ruangan bawah tanah, di mana pria tersebut meminta semua temannya agar datang sehingga mereka berdua langsung pergi ke sana saat itu juga. 찾았어? 아니, 없어. Dalam kondisi gelap gulita, Jinre dibuat keheranan saat menyadari jika senter yang menyala menandakan jika mereka ada 4 orang. Ia sempat mengira bahwa sosok tersebut adalah Yongsuk yang dikenal paling jahil di antara mereka, di mana Enjo yang meyakinkan jika Yongsuk masih berada di halaman rumah membuat Jinre semakin penasaran dan memutuskan untuk menghampiri sosok itu yang ternyata dan kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Sohe yang pada saat itu sedang tertidur pulas di dalam kamar pribadinya, yang ketika bangun, Sohe langsung dikejutkan dengan pemandangan seperti ini. Dan ya, itu ternyata hanyalah mimpi buruk Sohe yang baru saja kehilangan sang suami bernama Changso yang meninggal karena bunuh diri beberapa hari lalu. Sohe yang masih penasaran jika kematian suaminya itu tidak wajar, ia menyewa seorang detektif untuk melakukan penyelidikan. Namun setelah penyelidikan dilakukan, sayangnya si detektif tidak menemukan adanya bukti pembunuhan dan menyimpulkan jika ini adalah murni kasus bunuh diri. 남편분 사연은 자살이 맞습니다. 자살한 적이 전혀 없어요. Tidak jauh dari lokasi tempat Sohe dan si detektif bertemu, terjadi keributan antara kakak Sohe bernama Yuli dengan pihak keluarga Changso, di mana mereka masih memperdebatkan tentang kematian Changso yang dinilai tidak wajar dan terus-menerus mencaci Sohe membuat kakaknya sangat marah sehingga Sohe yang tidak ingin hal itu terjadi berusaha memisahkan mereka, namun bukannya bisa meraih, ia malah terjatuh dan tanpa diduga, Sohe yang sedang mengandung bayi Changso pun mengalami pecah ketuban, membuatnya segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Malangnya, bayi dalam kandungan tidak terselamatkan, padahal Sohe telah menyiapkan semuanya dari kamar, pakaian, dan lain sebagainya untuk sang anak ketika kelak sudah lahir. Masih dalam keadaan berduka, Sohe tiba-tiba dihubungi seorang pengacara yang diberi amanat oleh suaminya sewaktu masih hidup. Rupa-rupanya Changso diam-diam telah membangun sebuah rumah untuk mereka huni, di mana si pengacara menemukan keanehan saat melihat foto rumah tersebut. Terdapat Changso yang sedang berada di dalam rumah, padahal si pengacara memerintahkan anak buahnya untuk mengambil foto rumah itu tepat 2 hari setelah Changso meninggal dunia. 이상하다고 말씀드린 겁니다. 이틀 전에 찍은 사진이거든요. 이틀 전이요? Tepat ketika Sohe dan Yuli pergi melihat rumah yang dimaksud, mereka berpapasan dengan seorang pria parubaya bernama, kita panggil saja Samsul, yang baru saja pulang dari rumah warisannya. Entah apa yang baru saja Pak Samsul lakukan, namun dari gelagatnya, ia sudah sering berkunjung dan tahu rahasia yang tersembunyi di dalam rumah tersebut.
Sesampainya di rumah, Sohe teringat saat ia membicarakan terkait rumah impiannya pada Changso, di mana suaminya itu ternyata sangat berusaha keras untuk mewujudkan semua yang Sohe ingin, termasuk membuat taman bunga di halaman rumah yang diberi nama Spring Garden. Spring Garden. Lanjut ke dalam rumah, Sohe tiba-tiba dikagetkan dengan bayangan hitam yang terpantul dari cermin sedang berjalan di tangga menuju ke kamar bayi. Namun setelah memeriksanya, di sana Sohe tidak menemukan siapapun tanpa menyadari jika di bawah ranjang bayi terdapat tetesan darah yang entah datang dari mana. Ketika akan pulang, Sohe melihat sosok suaminya sedang berada di lantai atas rumah sehingga ia lantas kembali mencarinya, dan ketika ia berhadapan dengan si suami, muncullah sosok bayangan hitam mendekatinya dan singkat cerita, Sohe telah berada di rumah sakit setelah dia tak sadarkan diri. Menurut dokter yang telah memeriksanya, kemungkinan besar Sohe mengalami stres akibat ditinggal suaminya yang mengakibatkan ia sering berhalusinasi, sehingga hal tersebut ia ceritakan kepada Yuli yang saat itu sangat khawatir dengan kondisi kesehatannya. 아, 거봐. 그럼 그렇지. 모르겠어. 근데 소희야. Keesokan paginya, Sohe sibuk mengemas barang untuk pindah ke rumah baru. Meski di sisi lain, Yuli sangat khawatir dengan kondisi mental Sohe, berusaha memujuknya tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Namun dengan tegas Sohe menolak ajakan itu karena merasa jika ia harus menepati rumah warisan demi menghargai usaha suaminya. 남구 씨랑 애들도 너 좋아하고, 응? 오빠가 날 위해서 만든 집이잖아. 여기서 살아야지. Di hari pertamanya tinggal di sana, Sohe langsung memasak untuk dia dan keluarga kakaknya dalam rangka syukuran atas rumah baru atau warisan pemberian suaminya. Namun karena masakan Sohe tidak ada yang layak untuk dihidangkan, pada akhirnya mereka memesan makanan dari luar agar acara tetap berjalan dengan lancar. 저기 짜장면 시킬까? Selesai makan, kedua anak Yuli bernama Dong, si adik, dan Jiwon, si kakak, lantas pergi keluar untuk bermain ayunan. Yang baru saja mereka bersenang-senang, Jiwon malah melihat sesuatu bergerak dari balik semak-semak dan tiba-tiba Yuli yang mendengar teriakan Jiwon langsung berlari menghampirinya dan menanyakan apa yang sudah terjadi, di mana Jiwon yang saat itu sedang menangis mengatakan jika pamannya Changso telah menariknya ke dalam semak. Tentu hal itu membuat Sohe dan Yuli merasa terkejut lantaran beliau sudah meninggal dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Di perjalanan pulang, Yuli melihat luka bekas genggaman di tangan kanan Jiwon. Ia merasa heran dengan pernyataan Jinso yang telah ditarik oleh pamannya. Sedangkan menurut Dong si adik, Jinso bukan ditarik oleh si paman, melainkan seorang wanita tua dengan wajah yang sangat menyeramkan. 누군데 그럼? 언니. 언니? Di sisi lain, Sohe yang masih kepikiran atas apa yang terjadi pada Jiwon barusan dibuat heran ketika tangan kanannya tiba-tiba mendapatkan luka memar seperti bekas genggaman tangan yang padahal ia tidak merasa terjadi sesuatu pada tangannya itu. Esok harinya, luka yang ada di tangan Jiwon hilang begitu saja, termasuk dia dan si adik tiba-tiba saja melupakan tentang kejadian semalam, di mana bus sekolah yang sudah datang membuat Yuli langsung menghentikan percakapan mereka dan menganggap jika kejadian semalam hanyalah halusinasi semata. Malam harinya, Sohe terus-menerus diteror dalam mimpi yang seakan-akan mendorongnya agar menemukan sebuah tespek yang tergeletak tepat di bawah lemari pakaian dekat ranjang bayi. Sohe yang penasaran tentu mulai mencari keberadaan tespek berdasarkan informasi yang dia dapat dari mimpinya, dan setelah menemukan tespek itu, ia dikagetkan dengan fotonya yang tiba-tiba retak dengan sendirinya, dan ketika diperiksa, ia malah menemukan foto seorang wanita lain yang terselip di balik fotonya itu. Masih penasaran, Sohe lantas mencari tahu dengan mendatangi sebuah SMA berdasarkan informasi dari seragam yang dipakainya. 혹시 이 학생 알아?
Di sekolah yang dimaksud, Sohe mulai menanyakan tentang identitas siswa yang ada di dalam foto pada staf pengajar yang ada di sana, dan tanpa memberikan penjelasan secara rinci, si staf hanya mengatakan jika nama siswa yang ada di dalam foto adalah Hyunjo, yang memang beliau merupakan mantan siswa di sekolah ini. Di sisi lain, Pak Samsul kembali mendatangi rumah Sohe. Kali ini dia datang ke sana untuk mengubur sesuatu di halaman rumah, di mana aksinya itu tak sengaja dilihat oleh Yuli yang kebetulan baru saja datang ke sana. Entah apa yang dilakukannya dan siapa Pak Samsul sebenarnya, namun pada dasarnya semua hal aneh yang ia lakukan merupakan niat baik untuk menyelamatkan semua orang yang ada di rumah ini. 나중에 죽여달라 애원하지 말고. Kembali pada Sohe, kali ini ia bertemu dengan si detektif di suatu kafe, di mana si detektif yang telah mengetahui jika Sohe sedang mencari Hyunjo dari guru yang sebelumnya Sohe temui, mengatakan jika ia juga sedang mencarinya karena beberapa bulan yang lalu ia mendapat laporan jika wanita bernama Hyunjo hilang setelah ia kabur dari rumahnya. 지금 혹시 어디 있는 줄 아세요? 응, 얘기해. Ketika si detektif menerima telepon, Sohe melihat sebuah foto yang terselip di catatan milik si detektif, di mana dalam foto tersebut terlihat Hyunjo bersama beberapa remaja, sehingga Sohe langsung memotretnya dengan niat mencari mereka untuk menanyakan siapa Hyunjo yang sebenarnya. Setelah cukup lama mencari, Sohe menemukan dua dari mereka, yaitu Yongsuk dan Monhe. Namun pertemuan mereka teramat sangat singkat setelah Sohe memperlihatkan foto Hyunjo kepada mereka, yang seolah tidak ingin tahu dan tak ingin terlibat lagi dengan wanita yang ada di dalam foto itu. 잠깐만! 어디 있는지 말만 해줘. 아니, 잠깐! Di perjalanan pulang itulah, Yongsuk memacu motornya bersama dengan Monhe menggunakan gaya wededet yang tiba-tiba tangannya tak bisa dikendalikan dan malah menarik gas sampai maksimal dengan sendirinya sehingga setelah tidak mendapatkan apapun dari pertemuannya dengan Yongsuk dan Monhe, Sohe kembali melanjutkan pencarian dengan menemui Jinre yang sedang berteduh di dekat minimarket, di mana pertemuannya kembali tak membuahkan hasil karena Jinre mengaku tidak tahu menahu tentang keberadaan Hyunjo saat ini. 정말 처음 봐요. 현주는 같이 있니? 걔는 왜 찾아요? 같이 없어? Meski tidak puas dengan jawaban Jinre, Sohe tidak memaksanya untuk bicara lebih banyak. Bahkan sebelum Jinre pergi, Sohe masih berbaik hati dengan memberikan payung agar Jinre tak kehujanan. 가져가. Sesampainya di kosan tempatnya menginap, Jinre terkejut ketika melihat payung yang sudah dia buang tadi tergantung di pintu masuk kamarnya, di mana hal itu membuat Jinre merasa takut, ditambah lagi dengan lampu yang tiba-tiba padam dan suara mengerikan muncul dari balik kegelapan, sehingga Jinre memutuskan untuk melarikan diri, tetapi setelah kejadian itu, polisi yang mendapat laporan terkait penemuan mayat Jinre segera melakukan olah TKP, di mana si detektif mulai mencurigai Sohe atas semua kejadian yang menimpa semua remaja tersebut. Namun polisi belum memiliki bukti kuat untuk bisa menangkapnya. Ditambah lagi berdasarkan penyelidikan anak buahnya, Sohe selalu berada di tempat yang berbeda ketika kejadian itu sedang berlangsung. 갑자기 어디 가세요? 확인할 게 있어서. Sepulangnya ke rumah, Sohe yang mendapatkan informasi dari Yuli terkait apa yang Pak Samsul lakukan pun langsung menggali apa yang Pak Samsul kuburkan, yang ternyata merupakan seikat rambut dan sebuah bingkisan yang entah apa isinya itu. Namun yang pasti, Sohe beranggapan jika Pak Samsul ini memiliki niat jahat kepadanya. Berdasarkan apa yang dia lihat, Sohe langsung menelpon Pak Samsul dan marah-marah atas apa yang dia lakukan di rumahnya. Dan bukannya melawan, Pak Samsul justru malah dengan tenang mengatakan jika Sohe tidak boleh keluar dari rumah karena saat ini dia sedang ketempelan setan. Keesokan paginya, Sohe menemui Enjo di kosan yang diduga merupakan kediamannya, di mana kali ini Sohe ternyata dibuntuti oleh si detektif yang sudah mulai mencurigainya, dan dari kejauhan beliau terus mengawasi gerak-gerik Sohe yang takutnya akan membahayakan nyawa Enjo. 아무도 안 계세요?
Di kosan, Sohe melihat satu kamar yang telah ditempeli banyak kertas jimat untuk menahan atau menghalau kedatangan setan, dan ketika Sohe mendekatinya, ia mendengar suara Enjo yang berasal dari dalam, sehingga tanpa basa-basi lagi, Sohe langsung menanyakan keberadaan Hyunjo tanpa masuk ke kamar tersebut. 누구? 은현주. Enjo sangat emosional saat mendengar Sohe mengungkit nama Hyunjo, sehingga ia lantas menceritakan semuanya sampai Hyunjo melarikan diri ke rumah yang saat ini Sohe tinggali. 대체 무슨 일이 있었던 거니? Saat itu, Hyunjo menemuinya di suatu kafe yang ternyata mereka baru saling kenal karena sering berbalas chat di sosial media, di mana saat itu Hyunjo baru saja kabur dari rumah dan berniat meminta perlindungan dari Enjo yang notabene adalah sahabat yang menjanjikan sebuah bantuan. 들어와. 우리 이제 가족이잖아. Bukannya mendapat bantuan dari Enjo CS, Hyunjo malah dipaksa untuk meminum khamar sampai dia mabuk berat. Kemudian langsung dipakai oleh dua sahabat Enjo yang merupakan laki-laki, di mana kegiatan mereka sengaja direkam agar Hyunjo bisa mereka jadikan rekening berjalan sampai mereka menemukan mangsa baru. Beberapa hari kemudian, Hyunjo berhasil kabur dari tempat tinggal mereka, di mana ia sempat terlihat oleh Yongsuk masuk ke dalam rumah yang saat ini Sohe tinggali, yang ternyata itulah alasan mengapa keempat remaja tersebut mencari Hyunjo di awal film tadi ke dalam rumah Sohe. 아직 거기 있어. 그 집 지하실. Setelah mendengar cerita Enjo, Sohe langsung masuk ke dalam kamarnya, yang betapa terkejutnya dia saat melihat kedua kaki Enjo tengah diikat sekaligus menemukan kartu nama Pak Samsul atau orang yang kemarin telah menakuti Sohe dengan tindakannya. Di tengah pengawasannya itu, si detektif mendapat kabar terkait ditemukannya sebuah sidik jari Sohe di dalam payung, sehingga saat ini Pak Samsul tidak memiliki keraguan lagi jika dirinya ingin menangkap Sohe. Sementara itu, di perjalanan menuju ke kantor polisi, Sohe mengatakan kepada si detektif jika dirinya tidak melakukan semua yang telah dituduhkan kepadanya. Bahkan ia tidak ingat apa yang telah dibuatnya barusan kepada Hyunjo. Namun tentu si detektif tidak percaya, sehingga ia langsung memperlihatkan beberapa foto bukti terkait orang yang Sohe temui berakhir dengan kematian yang sangat mengenaskan. 이미 올라탔어. Di rumah warisan ketika Yuli yang sedang beres-beres, ia baru menyadari jika anaknya telah pergi dari meja tempatnya belajar. Yuli tentu langsung mencarinya ke setiap sudut ruangan rumah dan langsung menelpon Sohe karena sang anak tak kunjung ditemukan. 소희야! 지원이가 없어졌어! 언니! Setelah mendapat panggilan dari kakaknya itulah, Sohe lantas memohon agar dirinya dibebaskan. Namun karena Pak Samsu sudah sangat mencurigainya pun mencoba cara lain untuk pergi dari tempat itu. Jiwon yang ternyata tidur di suatu ruangan akhirnya bisa ditemukan oleh Yuli, di mana ia mengaku tidak sadar kapan dirinya pergi ke sana, dan dilihat dari gelagatnya, Jiwon tampak seperti menyembunyikan sesuatu, sehingga si ibu terus berusaha mendesak agar Jiwon buka suara, yang ternyata alasan Jiwon dan adiknya tidak pernah bercerita karena ia telah diancam oleh si setan yang akan menghabisi ibu dan ayahnya jika ia menceritakan pertemuannya dengan si setan. 왜 기억나지 않는다고 했어? 말하면 엄마랑 아빠랑 다 죽인다고 그랬어. Setelah berbincang itulah, tanpa diduga ternyata yang sedang ngobrol dengan Jiwon adalah si setan itu sendiri, di mana ia merubah bentuk menjadi Yuli, sedangkan Yuli yang asli sedang berada di ruangan lain dan sangat terkejut saat mendengar suara jeritan Jiwon yang berasal dari ruangan bawah. Yuli berusaha membuka pintu ruangan yang di dalamnya terdapat Jiwon, dibantu oleh Sohe yang saat itu berhasil kabur dari Pak Samsul, yang tak lama muncullah atau datanglah angin yang sangat besar, ditambah dengan perabotan dapur yang tiba-tiba saja melayang dan... Tak berselang lama, lampu padam, angin berhenti, serta pintu yang dari tadi susah dibuka pun akhirnya terbuka dengan sendirinya. Yang di dalam, Sohe melihat Jiwon sedang ngehariring atau lalaguan yang tiba-tiba... 안돼 지원아!
Di tengah momen mengerikan itu, Sohe sempat menanyakan kepada si setan terkait tujuannya melakukan semua ini sampai ia melenyapkan nyawa suaminya. Namun tanpa menjawab, tubuh Sohe dibuatnya melayang, serta matanya ditetesi darah dari atas plafon. Sejenak kita akan diperlihatkan dengan masa lalu Hyunjo terkait bagaimana dia bisa tinggal di rumah ini. Ternyata setelah semua perlakuan para remaja nakal itu kepadanya, Hyunjo sempat berniat mengakhiri hidupnya. Namun pada saat itu, Chang-so memilih menyelamatkan dan merawatnya di rumah yang sedang ia bangun. Setelah tersadar dari pingsannya, Hyunjo langsung menghampiri Chang-so dan menceritakan semua yang telah dia alami, sehingga Chang-so yang kasihan pun berniat untuk merawatnya sampai trauma wanita itu agak membaik. Hari demi hari yang mereka lalui bersama tanpa sadar telah menumbuhkan sebuah rasa yang tak biasa. Namun rasa cintanya harus kandas ketika suatu hari foto Sohe sudah terpampang jelas di ruangan tamu. Hyunjo lantas menyelipkan salah satu foto dirinya di balik foto Sohe dan merusak foto pernikahan Chang-so yang baru saja dia pajang. Chang-so tentu langsung mengusir Hyunjo dari rumahnya karena dia sudah bertindak berlebihan, di mana Hyunjo yang tidak terima akan hal itu pun mengambil pisau untuk mengakhiri hidupnya. Yang hal itu tak sengaja Chang-so lihat dan langsung meminta Hyunjo agar tidak bertindak macam-macam. Ketika Chang-so meminta Hyunjo mengembalikan pisau yang dibawanya, dia malah memberikan tespek dan menjelaskan jika saat ini dirinya sedang hamil muda. Tentu hal itu membuat Chang-so menjadi keheranan karena merasa dijebak. Apalagi mengingat alasan Hyunjo ingin bundir karena dia sudah digilir oleh beberapa orang bejat di luar sana. Dan sekarang Hyunjo ingin memanfaatkan Chang-so untuk menjadi ayah dari janin yang belum tentu adalah anaknya. Hyunjo meminta Chang-so agar membiarkannya tinggal di rumah ini dan membesarkan anaknya dengan bahagia. Tentu Chang-so menolak keinginan itu dan meminta agar Hyunjo pergi jauh dari kehidupannya. Namun karena Hyunjo sudah sangat kesal dan tak ingin calon anaknya menderita seperti dirinya, Hyunjo malah nekat melakukan hal seperti ini. Chang-so yang panik karena tak sengaja mendorong Hyunjo sampai terjatuh pun langsung pergi untuk mencari bantuan. Dan setelah beberapa saat Chang-so pergi, Hyunjo yang masih bisa berdiri lantas berjalan keluar rumah, diam-diam memasuki sebuah lubang penyimpanan tangki air yang langsung pekerja kubur tanpa menyadari jika Hyunjo ada di dalam sana. Kembali ke waktu saat Sohe masih berada di satu ruangan dengan Jiwon yang sedang kesurupan. Di sana ia akhirnya bisa terselamatkan setelah Pak Samso datang tepat waktu dan melakukan sesuatu yang seperti ini. Apa yang dilakukan si bapak ternyata belum cukup untuk bisa mengalahkan si setan. Bahkan setelah bertarung dengan sengit, ia malah terbunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Sembari menggendong Jiwon yang tak sadarkan diri, Sohe lantas membawa belati milik Pak Samsul dan langsung keluar dari ruangan tersebut. Dan ketika akan membawa kakaknya pergi, Yuli tiba-tiba saja meminta Sohe untuk menyerahkan Jiwon sehingga... 내가 엄마잖아. Tanpa diduga, ternyata ada sebuah penghalang yang membuat si setan tidak bisa melewatinya. Di mana penghalang tersebut ternyata dibuat oleh Pak Samsul yang menyeramkan darah di sekeliling rumah sebelum ia pergi menolong Sohe CS. Setelah mengetahui jika dirinya tidak bisa melewati penghalang, si setan berusaha membujuk Sohe dengan memperlihatkan kesedihannya saat dulu ia dicampakkan oleh Chang-so, di mana hal itu membuat Sohe mengerti akan semua penderitaan yang dialami oleh Hyunjo sehingga berjanji akan tinggal di sana dan menjadi bagian dari keluarganya. 얼마나 아픈지 알아. 네 가족이 돼줄게. Tak lama kemudian, si detektif dan para polisi yang tadi mengejar Sohe pun akhirnya tiba di rumah Sohe. Mereka merasa heran saat melihat daun-daun berterbangan di sekitaran tubuh Sohe dan bertanya-tanya terkait apa yang sudah terjadi sampai mereka terluka seperti ini.
Akhir cerita 1 tahun setelah semua kejadian mengerikan tersebut, terlihat Sohe yang memutuskan untuk tinggal di rumah warisan suaminya itu tengah hamil besar, di mana pada saat itu ia melihat Enjo dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan berada di halaman rumah dan mengajaknya masuk karena Sohe akan merawatnya seperti keluarga. 우린 가족이잖아. Tamat, ending yang sangat membagongkan.